Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini akan kembali mereview anime-anime yang sudah gua tonton. Dan sesuai dengan klip yang sudah ditampilkan di awal. What? Bro, what are you talking about, man? Yeah, it's rewind time. Anime yang akan gue bahas yaitu True Tears. Mungkin buat kalian yang udah tahu, ini anime sangat jadul sekali. Oke, sebelum gue review animenya lebih lanjut, please jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan di subscribe channel gue supaya kalian bisa mengikuti anime-anime berikutnya yang akan gue review. Dan tentunya kalau kalian ingin request di kolom komentar juga boleh. Nanti kalau waktunya pas gitu ya, dan juga gue nonton, gue akan berikan review gue gitu ya. Kita bahas ada trivia yang sedikit. Jadi anime ini total 12 episode. Tentu kalian gak perlu berlama-lama untuk nontonnya ya. Kemudian genrenya drama romance. Ini genre yang bisa dikatakan cukup santai ya. Kemudian studio yang membuatnya yaitu PA Works. Ini kok gak perlu jelaskan lagi ya. Ini studio yang sudah cukup terkenal gitu ya. Kita langsung ke bagian sinopsisnya. Jadi ada seorang main karakter cowok bernama Shinichiro Nakagami. Dia ini mungkin memiliki kehidupan yang didambakan sama cowok-cowok lain di seangkatannya dia gitu ya. Tinggal satu atap sama cewek prodigi. Yang prodigi ini bisa dikatakan cewek yang pintar banget, bahkan bisa dikatakan dia ini cakep ya, bernama Hiromi Yuasa. Tapi usut punya usut, ternyata Hiromi Yuasa tinggal di situ itu karena bapak emaknya meninggal. Akhirnya diadopsi lah sama si keluarga Shinichiro untuk tinggal di situ. Ketika sama tinggal di rumah itu, ternyata Hiromi ini mempunyai sifat yang bisa dikatakan kebalikan. Bisa dikatakan dia suram di situ lah. Dan emaknya Shinichiro itu nggak suka. Tapi ya di satu sisi Shinichiro juga nggak tahu bisa berbuat banyak ya kan. Nah ya udah dari awal udah suram duluan, tuh mau apa gitu loh. Bertindak ini itu salah. Jadi kita langsung saja, Hiromi Yuasa ini jadi heroin pertama. Kemudian heroin yang kedua muncul bernama Isurugi Noe. Noe ini cewek yang bisa dikatakan unik. Kenapa? Dia ini bisa dikatakan sebagai cewek kutukan. Di angkatan dia itu pada nggak begitu serok ya. Karena setiap kutukan yang diomongkan sama Noe itu terjadi ke orang tersebut. Mengerikan bukan? Dan akhirnya ternyata si Shinichiro pun juga merasakan. Uniknya malah berbalik ke Noe sendiri, yang mengakibatkan ayam kesayangannya meninggal. Mestinya si Noe sedih, tapi ternyata enggak. Dia nggak sedih. Dan dia mengatakan bahwa air matanya ini udah dicuri. Dan bahkan ya bisa dibilang dia udah, ketika dia sedih pun juga udah nggak ada air mata yang keluar gitu loh. Dan untuk bisa membuat dia menangis lagi, harus ada air mata dari orang lain. Dan setelah tahu hal tersebut, Shinichiro kayak, oh gue tahu ini harus dari air mata siapa ya. Kalau misalnya dari sinopsis yang tadi udah gue bilang di awal, yang gue udah ceritain sejauh ini, tentu saja. Tapi enggak, ini nggak bisa dibilang spoiler kok. Nanti kalian nonton sendiri juga ya. Itu tidak sesimpel itulah. Jadi kita bilang Isurugi Noe ini heroin kedua. Ada lagi satu lagi heroin ketiga, yaitu yang bernama Aiko. Aiko ini teman kecilnya Shinichiro yang juga kerja di ramen gitu ya, toko ramen. Itu tuh kelihatan banget kok scene-nya kayak, ih ini cewek udah mempunyai rasa nih sama MC-nya. Jadi antara 3 orang tuh, teman masa kecilnya yang satu rumah sama dia, satu lagi yang anak unik di sekolahannya dia. Apakah ini anime akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali? Tentu saja. Bahkan menurut gua, ending dari anime ini tidak mudah untuk dilupakan. Oke, kita langsung ke bagian pembahasannya. Poin pertama, kita langsung membahas mengenai
alur ceritanya. Tentu saja ya kalau udah bahas anime pasti mengenai alur ceritanya. Untuk pace-nya, kecepatannya menurut gue itu standar, bisa dinikmati semua orang gitu ya. Plot twist yang muncul juga nggak yang aneh-aneh banget, tapi mungkin ada beberapa kejutan lah sedikit, karena alur animenya ini walaupun bisa dibilang pace-nya enak, tapi nggak sesimpel itu, karena lu harus nonton bener-bener full dari awal sampai akhir untuk lu bisa memahami keseluruhan animenya. Nggak kayak tadi, misalnya kayak tadi yang gue cerita sinopsisnya gitu ya, kayak oh kelihatan nih inti ceritanya adalah ya satu cowok 3 cewek, nanti yang mana yang jadian. Enggak sesimpel itu. Nanti kok kalian nonton lagi, bukan kalian nonton lagi, kalian nonton per episodenya itu akan semakin menurut gua gak sesimpel itu ya. Bahkan bukan hanya perkara siapa jadian dengan siapa doang gitu. Kemudian untuk poin kedua mengenai karakternya, perkembangan dari karakternya sih oke menurut gua, oke banget. Terutama untuk karakter utama yang terlibat, kan ada 4 orang tadi bagi total ya. Itu prosesnya itu menurut gua cukup bisa dinikmati banget. Tapi kalau misalnya tadi ada heroin yang kalian pilih gitu ya di antara 3 ini nih, yaitu si Hiromi, Noe, sama Eko, ya gimana ya, pasti akan ada satu yang kalian kayak kenapa sih harus begini, kalau misalnya itu heroin yang kalian dukung. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, kayak kalian cuma mau menikmati ceritanya, ya bakal enjoy aja dengan perkembangan ketiganya gitu ya. Kemudian poin yang ketiga ini nih yang orang mungkin akan cukup sering bahas gitu ya, NTR atau enggak sih ini anime? Bahkan gue lihat ada beberapa mengatakan ini NTR, tapi ada juga yang berpendapat tidak. Sebenarnya sih kalau menurut gue ini tidak bisa dibilang NTR. Kenapa? Karena kalau NTR tentu saja biasanya ada unsur esek-eseknya, tapi di anime ini tidak ya. Jadi kayak ya udah, ini kisah percintaan yang tidak mengandung unsur yang begituan. Cuma apakah endingnya buat beberapa penonton akan menyakitkan? Yes, itu ya. Jadi udah clear nih perkara ini anime NTR atau bukan. Kemudian untuk poin keempat, anime ini menurutku ada sedikit pesannya sih. Jadi kayak lu tuh ya, kalau misalnya punya sesuatu jangan dipendam kelamaan deh, itu nggak bakal pernah berakhir baik gitu. Dan apalagi ya, ketika seseorang itu benar-benar sedih, atau bisa dibilang dia udah cukup berpengalaman dengan banyaknya kesedihan yang dia alami gitu, bisa dibilang air mata itu udah nggak perlu lagi. Bahkan mungkin kalian udah nggak asing kan dengan beberapa orang yang mengatakan saking udah seringnya ya gue udah nggak keluar air mata lagi, udah biasa aja. Ya memang seperti itu dan itu benar gitu loh. Oke, sekian aja review gue untuk anime True Tears ini. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang menyukai genre drama romance gitu ya. Sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.